Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema anugerah dan harapan yang akan terwujud untukmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk ke readingannya. Di sini untuk anugerah dan harapan yang akan terwujud untukmu. Kartu pertama yang keluar ada Ten of Pentacles. Saya merasakan ada energi yang sangat kuat di sini untuk kamu, terutama dalam hal keuangan, ya, karir yang akan meningkat, dan juga rezeki yang sangat besar ya yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Mungkin kamu akan bisa mendapatkan keberlimpahan yang banyak, kamu merasakan kestabilan dan juga rasa aman kembali di dalam hidup kamu. Karena mungkin sebelumnya banyak dari kamu yang kayak kesulitan ya untuk bisa mencapai rasa stabil, mencapai rasa aman, dan juga berkelimpahan. Namun dengan hadirnya kartu ini sebagai pertanda baik, ya, sebagai tanda dari semesta bahwa kehidupan kamu akan berubah. Kehidupan kamu akan mencapai sebuah titik ya ataupun fase di mana kamu benar-benar bisa menikmati hidup kamu, mulai dari keuangan ya, karir yang meningkat, kemudian keharmonisan baik ini terhadap keluarga, teman-teman ya, orang-orang terdekat, dan juga pasangan kamu jika pada saat ini kamu memiliki seseorang yang difokuskan. Kartu ini juga menjelaskan tentang adanya pencapaian, adanya keberhasilan dari segala rencana-rencana yang mungkin sudah kamu tetapkan sebelumnya, sudah kamu ciptakan. Ya, mungkin kamu ingin membeli sesuatu, ya, di sini akan terwujud. Mungkin kamu ingin mengunjungi suatu tempat, di sini akan terwujud. Atau kamu sedang menunggu seseorang, ya, yang akan bisa memberikan kestabilan, yang akan bisa memberikan kebahagiaan jangka panjang. Dia akan segera datang untuk kamu. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi anugerah dan harapan yang akan terwujud untukmu. Oke, di sini ada kartu Five of Swords. Anugerah dan harapan yang selanjutnya di sini yang akan terwujud untuk kamu adalah tentang penyelesaian konflik, tentang penutupan siklus, di mana kamu akan bergerak maju ya di sini. Kamu akan mengalami sebuah transisi, perubahan, dan jika ini berkaitan dengan hubungan asmara ya, kehidupan cinta, maka sebelumnya yang mengalami kehidupan cinta yang kurang baik, di sini akan bisa berubah ya menjadi hubungan cinta yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Five of Swords, artinya ada beberapa di antara kamu yang sebelumnya terlibat konflik, yang sebelumnya terlibat dengan seseorang yang mungkin hanya membuat kamu bingung, dia tidak bisa memberikan kamu kejelasan dan juga kepastian. Ya, apalagi jika sudah terdapat adu argumen gitu ya, dimana kamu dan dia sering berantem. Karena dengan hadirnya kartu ini menunjukkan adanya energi yang cukup intens, di mana satu sama lain itu kayak menyerang gitu ya. Mungkin dengan kata-kata yang menyakitkan, mungkin dengan tindakan yang juga membuat kekecewaan ya. Apalagi jika kamu sudah memiliki ekspektasi yang besar sebelumnya ya bersama dengan orang tersebut. Namun karena dia tidak memenuhi ekspektasi kamu jadi kecewa di sini, kamu jadi terluka.
Oleh karena itu, di sini dengan hadirnya kartu Five of Swords artinya akan ada penyelesaian. Entah kamu akan move on, ya, melanjutkan kehidupan kamu dan akan bertemu dengan seseorang, atau bisa jadi kamu memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang yang sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan kamu, ya. Di sini dengan hadirnya kartu Five of Swords. Kartu ini juga mengingatkan agar kamu tidak terlalu banyak pikiran, ya, jangan overthinking. Itu hanya akan menurunkan energi kamu dan akan membuat kamu stuck dalam keadaan galau, sedih, maupun juga menderita. Oke, selanjutnya anugerah dan harapan yang akan terwujud untuk kamu. Wow, ada kartu Wheel of Fortune di sini. Ada takdir besar ya yang saya lihat. Karena kartu ini menunjukkan tentang roda kehidupan, yang artinya kamu tidak akan berada di satu tempat selamanya, kamu tidak akan berada di satu titik selamanya. Jika kamu menginginkan perubahan, maka sekarang adalah waktu yang tepat. Ya, karena dengan hadirnya kartu ini, seluruh alam semesta mendukung kamu untuk bisa menciptakan perubahan tersebut. Tentunya ke arah yang baik, karena ini menunjukkan adanya pesan baik, ada takdir baik yang akan segera kamu dapatkan. Jika ini tentang pekerjaan, ya artinya kamu akan mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang membuat kamu nyaman, tenang, bahagia. Ya. Finansial kamu juga di sini akan berlimpah. Jika ini tentang keharmonisan, ya saya melihat akan ada peningkatan keharmonisan dengan keluarga. Kamu juga berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik di sini, yang akan bisa saling berbagi satu sama lain, ya, dan juga menebarkan kebaikan, energi-energi positif. Semesta mengingatkan kamu bahwa kamu pada saat ini memiliki segala sumber daya yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai tujuan kamu. Ya, jadi jangan patah semangat jika pada saat ini kamu merasa bahwa banyak orang yang meninggalkan kamu, atau kamu nggak didukung, ya, atau kamu berada di lingkungan yang toksik, ya. Kamu bisa melalui ini semua. Semuanya akan berakhir, ya. Siklus yang buruk di sini akan berakhir dan digantikan dengan siklus baru yang cerah, yang membahagiakan dan juga membuat hati kamu nyaman. Kemudian kartu ini juga menjelaskan adanya tindakan, ya, yang mungkin akan kamu lakukan, dan lakukanlah dengan penuh keberanian, ya. Jangan ada keraguan sedikit pun, karena semesta akan membantu kamu di sini dalam melakukan apapun yang kamu perlu lakukan demi bisa semakin dekat dengan tujuan kamu. Selanjutnya, anugerah dan harapan yang akan terwujud. Oke, ada The High Priestess. Sebagian dari kamu, ya, pada saat ini butuh healing. Banyak hal-hal yang terjadi dan itu membawakan ketidakseimbangan ataupun kemelekatan di dalam diri kamu. Entah kamu terlalu melekat sama sesuatu atau seseorang, ya. Entah kamu saat ini dihadapkan pada dua pilihan, atau bahkan lebih. Kartu ini menjelaskan bahwa kamu harus mendengarkan intuisi kamu, kata hati kamu. Ya, tidak ada orang yang bisa memberitahukan kamu, ya, lebih baik tentang keputusan-keputusan yang harus kamu ambil dibandingkan diri kamu sendiri. Ya, kamu punya kebijaksanaan di sini di dalam diri kamu. Kamu hanya perlu menyadarinya. Ya, kamu udah banyak belajar dari segala pengalaman yang ada, ya, yang sudah terjadi. Entah itu pengalaman baik ataupun buruk. Tapi semuanya mengantarkan kamu ke jalan yang lebih terang, ya, yang lebih bisa membuat kamu bahagia. Jika pada saat ini kamu memiliki kebingungan ataupun kamu belum mendapatkan jawaban, ya, tentang apa yang harus kamu lakukan, mungkin kamu bisa menyendiri terlebih dahulu saat ini, mencari ketenangan, mencari kedamaian. Jawaban tersebut akan muncul, ya, dan di saat jawaban tersebut muncul, take action, ya.
segera lakukan tindakan. Saya merasakan memang ada energi orang yang akan datang ya. Dan tentunya yang kamu harapkan adalah agar kamu bisa dipertemukan dengan seseorang yang baik, seseorang yang tulus, seseorang yang jujur ya, dan juga terbuka. Karena ada beberapa di antara kamu yang kayak sebelumnya pernah berhubungan atau berhadapan dengan seseorang yang tidak jujur, manipulatif. Dia hanya membohongi kamu atau bahkan hanya memanfaatkan kebaikan kamu aja. Jadi kamu gak pengen lagi bertemu dengan seseorang yang seperti itu, ya. Kamu berharap di sini akan bertemu dengan seseorang yang bisa jadi pasangan kamu, ya, soulmate, twin flame, ataupun jodoh kamu ke depannya. Oke, kita lanjut. Anugerah dan harapan yang akan terwujud. Oke, ada Three of Swords. Ada patah hati ya di sini. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ada beberapa di antara kamu yang butuh healing, dan memang ini dikonfirmasi juga dengan hadirnya kartu Three of Swords. Ada hati yang terluka, atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang kayak pernah ataupun saat ini sedang terjebak dengan hubungan ya pihak ketiga. Ya, ada cinta segitiga di sini. Nggak semua, tapi ada beberapa di antara kamu yang pernah ataupun sedang menjalani situasi ini. Entah kamu yang lebih nyaman ya dengan orang lain dibandingkan pasangan kamu, atau pasangan kamu yang menghadirkan orang lain ya lebih nyaman dengan orang lain dibandingkan kamu di sini. Ya apapun situasinya, intinya di sini tentunya ada luka, ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati yang dirasakan, baik ini satu ataupun lebih ya orang yang terlibat. Bisa jadi kamu dan dia sama-sama merasa sakit hati di sini. Ya. Jika kamu merasakan luka yang sangat dalam, ya, kamu perlu menyadari kembali tentang betapa berharganya diri kamu, tentang betapa kamu berhak untuk bahagia. Ya, kamu adalah bagian dari semesta ini. Kamu memiliki segala keberlimpahan di dalam diri kamu untuk bisa merubah keadaan. Jika kamu tidak dihargai di suatu tempat atau tidak dihargai oleh seseorang, kamu bisa mengambil keputusan untuk pergi dari situasi ataupun seseorang tersebut, ya, dan menuju tempat yang lebih baik, tempat di mana kamu bisa merasa nyaman, tempat di mana kamu bisa mendapatkan penghargaan, kasih sayang, dan juga cinta yang tulus. Ya. Pada saat ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak belum bisa berpikir dengan jernih karena perasaannya di sini lagi intens banget ya, galaunya, sedihnya, kamu begitu tenggelam ya dalam emosi ataupun perasaan tersebut. Makanya di sini jika kamu butuh waktu sendiri untuk mencari kejelasan, ketenangan, ambil waktu tersebut agar kamu bisa berpikir dengan jernih lagi, agar kamu bisa menyeimbangkan antara logika dan juga perasaan kamu. Jadi biar nggak berat sebelah ya. Karena kalau berat sebelah, terlalu memakai logika tanpa perasaan juga kurang baik ya. Memakai perasaan tanpa logika juga kurang baik. Oke? Tumbuhkan kebijaksanaan yang lebih besar lagi di dalam diri kamu di sini. Selanjutnya, anugerah dan harapan yang akan terwujud untuk kamu. Ada Five of Cups. Saya merasakan anugerah dan harapan yang akan terwujud ya dalam waktu dekat di sini adalah kamu bisa menemukan jati diri kamu kembali. Kamu bangkit dari segala rasa kehilangan, kamu bangkit dari segala keterpurukan. Ya. Bisa jadi akan ada seseorang yang akan membantu kamu juga dalam proses ini ya, bisa jadi seorang teman, atau mungkin kenalan, keluarga, atau bisa jadi seseorang yang baru yang akan juga berpotensi di sini untuk menjalin hubungan dengan kamu. Karena seseorang yang akan datang ini akan melihat kamu
butuh bantuan ya. Dan dia akan membantu kamu, dia akan menemani kamu. Dia akan melihat kamu sebagai seseorang yang baik tentunya ya. Di sini dia akan melihat kamu sebagai seseorang yang tulus, penuh cinta, ya, namun terluka. Jadi di sini dia akan bisa memberikan perhatiannya ya untuk kamu. Dia akan membantu kamu untuk melewati masa-masa sulit ini. Namun tentunya kalau dari diri sendiri, kamu harus bisa memupuk rasa optimis, rasa percaya diri, dan yakin ya sepenuhnya pada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa mencapai apapun yang kamu ingin tuju, apapun yang kamu harapkan, kamu cita-citakan, dan kamu impikan pada saat ini. Oke? Lakukan apapun yang bisa membuat kamu senang ya, hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu cintai. Oke, selanjutnya di sini ada kartu Seven of Pentacles. Saya merasakan ada energi menunggu di sini ya dengan hadirnya kartu ini. Ada sesuatu yang kamu tunggu. Ada sesuatu yang kayak kamu udah usahakan gitu ya, tapi kayak belum kelihatan hasilnya. Bisa dari apapun ya, bukan hanya tentang hubungan asmara, mungkin tentang pekerjaan juga. Di sini kamu udah bekerja keras tapi kamu belum melihat hasilnya. Maka dengan hadirnya kartu Seven of Pentacles artinya kamu akan bisa melihat hasilnya ya jika kamu bersabar sedikit lagi. Karena di sini memang prosesnya agak panjang ya. Memang dibutuhkan kesabaran yang cukup di sini untuk melihat hasilnya, karena jika nantinya sudah terwujud, hal ini akan benar-benar membanggakan, hal ini akan benar-benar besar ya bagi hidup kamu. Jadi jangan patah semangat di sini meskipun pada saat ini kamu sedang menunggu. Ya, karena banyak yang dalam masa penantian, dalam masa penungguan, tapi banyak yang menyerah di tengah jalan ya. Kamu jangan seperti itu. Karena di sini semesta meyakinkan kamu bahwa jika kamu bersabar ya, jika kamu terus disiplin dan juga tahu apa yang kamu lakukan, maka hasil di sini pasti akan datang. Ya. Hasil di sini akan kamu lihat dengan jelas. Dan kalau tentang hubungan asmara, yang saya lihat di sini kayak ada seseorang yang menunggu kamu ya. Entah ini orang yang lama ataupun orang yang baru. Saya melihat ada potensi untuk orang yang baru di sini. Dia kayak mengagumi kamu dari kejauhan. Mungkin ini adalah pengagum rahasia kamu. Ya, bisa jadi. Dia kayak ingin bisa dekat sama kamu, mengenal kamu lebih dalam. Dia memiliki niat yang baik. Dia tidak ingin membuat kamu merasa sendiri ataupun kesepian. Ya, seseorang yang datang akan memiliki niat yang baik. Niat dia adalah untuk mencari pasangan ya, dan dia melihat kualitas yang baik di dalam diri kamu. Nantinya di saat kalian sudah berkenalan, sudah bertemu ya, akan ada banyak kecocokan, akan ada banyak keseimbangan, kehangatan, dan energi romantis ya di antara kalian berdua. Oke. Kita lanjut anugerah dan harapan yang akan terwujud untuk kamu. Di sini ada kartu Queen of Wands. Saya melihat ada energi yang sangat besar juga di sini, energi yang berapi-api ya. Mungkin ini tentang semangat kamu untuk bisa mewujudkan tujuan kamu. Pada akhirnya kamu mendapatkan kekuatan lagi ya di sini untuk bisa melangkah, untuk bisa bersama dengan seseorang yang tepat. Sebenarnya ada energi orang baru dan juga lama ya. Tapi kalau kita lihat dari energi orang yang lama, memang seperti ada energi penyesalan di sini. Ada energi di mana dia kayak nggak bisa hidup tanpa kamu.
Dia merasa hidupnya kosong, hampa ya setelah berpisah dengan kamu. Apalagi jika sudah tidak ada pertemuan ataupun komunikasi lagi pada saat ini. Oke? Dia sering ya mikirin kamu dan menyesali segala konflik yang telah terjadi di antara kalian berdua. Dia berharap akan memiliki kesempatan untuk mungkin minta maaf ya sama kamu, untuk bisa dekat sama kamu lagi, atau bahkan menjalin hubungan lagi dengan kamu. Karena sampai saat ini dia nggak menemukan ya seseorang yang sebaik kamu, setulus kamu, yang benar-benar bisa membuat hatinya nyaman dan jatuh cinta. Mungkin ada banyak ya yang dekat sama dia, tapi dia nggak merasakan sesuatu hal yang sama. Dia nggak merasa benar-benar nyaman dengan orang-orang yang datang ya selain kamu. Karena jika dia berada di dekat kamu, di sini dia benar-benar merasa bisa gitu untuk menjadi dirinya sendiri. Dia merasa utuh, dia merasa lengkap. Dia merasa kamu adalah belahan jiwanya. Makanya sepertinya di sini energinya juga berapi-api gitu ya. Dia kayak ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi dan mungkin pada saat ini dia menunggu kamu. Ya. Selanjutnya anugerah dan harapan yang akan terwujud. Oke, ada kartu Knight of Cups. Saya menangkap ada energi lamaran ya di sini. Mungkin ada yang udah pengen menikah ya. Bagus di sini energinya. Kamu bisa menikah di sini. Tentunya setelah bertemu dengan seseorang yang tepat ya, bertemu dengan jodoh kamu. Jadi meskipun mungkin pada saat ini ada beberapa di antara kamu yang sedang single ya, nggak usah bersedih karena di sini ada potensi kamu akan bertemu dengan jodoh kamu dan melangsungkan pernikahan ya. Pernikahan yang indah, pernikahan yang sakral di sini, yang menyatukan hati, cinta kalian berdua. Ya, ini adalah sebagai bukti cinta yang tulus ya, yang kalian miliki satu sama lain. Energi ini juga akan membawa kalian pada hubungan yang langgeng, romantis, dan juga saling pengertian satu sama lain. Saya melihat seseorang ini dulunya pernah dikecewakan juga ya, mungkin dengan orang masa lalunya, tapi setelah dia bertemu dengan kamu, dia benar-benar merasa cocok. Makanya di sini nanti prosesnya cepat ya, prosesnya cepat. Kamu kenalan ya, menjalin hubungan beberapa saat dan akan ada lamaran di sini, akan ada pernikahan ya di antara kalian berdua. Ini adalah salah satu anugerah terindah yang akan kamu dapatkan. Ya. Harapan yang terwujud, ya, cinta yang terwujud, langgeng dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Ya, jadi selamat bagi kamu yang akan segera menikah, ya. Jika kamu pada saat ini sedang single, bersabar sejenak karena di sini kamu akan bertemu dengan jodoh kamu tentunya. Kita lanjut. Anugerah dan harapan yang akan terwujud. Di sini ada King of Wands. Wow, sepertinya di sini ada energi soulmate ya. Karena kita lihat di sini ada King of Wands, ada Queen of Wands juga. Seseorang yang akan benar-benar mengerti kamu, ya, bahkan mungkin tanpa kamu ngomong pun ya, dia bisa merasakan energi kamu karena dia cukup peka di sini. Dia tahu keinginan kamu bahkan sebelum kamu mengatakannya. Karena kalau udah ada ikatan gitu ya di antara kalian berdua, kalian bisa saling memahami satu sama lain. Ya, kata-kata adalah sebagai pelengkap aja di sini. Tapi kalau dari hati ke hati itu udah nyambung gitu ya, udah terhubung. Jadi saya melihat di sini energi soulmate-nya sangat kencang ya. Dia akan tahu apa kebutuhan kamu, apa keinginan kamu, dan dia akan selalu berusaha untuk memenuhinya. Karena tujuan terbesar dia adalah untuk bisa melihat kamu bahagia. Karena dengan dia melihat kamu bahagia, dia pun justru lebih bahagia di sini. Dia merasa berhasil, dia merasa sukses gitu ya untuk membahagiakan kamu.
Dan tentunya ada kebanggaan tersendiri dari dia jika dia bisa melihat kamu tersenyum, tertawa, dan juga nyaman ya berada di dekatnya. Bagus energinya di sini. Seseorang yang benar-benar pengertian ya, bukan hanya perhatian tapi juga pengertian. Dia bukan orang yang banyak janji-janji, enggak di sini ya. Tapi dia justru lebih ke action ya di sini, tindakan. Dia akan menunjukkan cintanya dengan tindakannya. Karena percuma aja kalau misalkan ada orang yang kayak datang sama kamu, dia janji ini itu, tapi nggak ditepatin ya sama aja ya. Tapi kalau orang yang ini, dia lebih banyak tindakan. Ya. Itulah yang akan menumbuhkan rasa percaya dari kamu ya pada dia nantinya di sini dengan hadirnya kartu King of Wands. Oke, kita lanjut lagi. Anugerah dan harapan yang akan terwujud. Oke, Seven of Cups. Di sini, saya memang merasakan kamu akan memiliki banyak pilihan. Ya, banyak pilihan dalam artian mungkin ada beberapa orang yang akan datang, ya lebih dari satu. Ada 2, 3, bahkan lebih. Bisa jadi banyak, ya. Tapi di sini pesan dari semesta adalah jangan terlalu berlarut-larut ya dalam memutuskan sesuatu. Pilih aja yang mana yang menurut kamu baik ya, menurut intuisi kamu, dan jangan kayak pengen semuanya gitu ya. Jadi nanti kamu malah nggak dapat apa-apa. Makanya di sini dengan hadirnya kartu Seven of Cups, tentukan kamu pengen kemana, kamu ingin bersama dengan siapa, kamu pengen ambil jalan yang mana. Tetapkan itu semua demi masa depan kamu. Ya, karena setelah kamu bisa mengambil keputusan, ya, kamu mengambil pilihan, di sini jalan akan terbuka untuk kamu, ya, terbuka dengan lebar. Karena semesta melihat bahwa kamu punya tujuan, bahwa kamu punya keinginan yang besar, kamu punya tekad yang bulat, ya, maka jalan akan terbuka untuk kamu di sini. Apapun tujuan kamu, ya, jangan merasa takut, jangan merasa insecure atau merasa nggak pantas untuk bahagia, ya, jangan merasakan seperti itu. Setiap orang pantas untuk merasakan kebahagiaan, ya, dan juga diperlakukan dengan baik, dengan tulus, dengan penuh cinta. Oke, di sini ada Air of Swords, bottom of deck ada kartu Strength. Di saat kamu bisa melepaskan sesuatu, ya, apalagi terkait dengan energi yang lama, maka energi yang baru akan bisa datang, ya, karena kamu udah menciptakan ruang. Jadi sebelum kamu menantikan sesuatu yang baru, pastikan kamu sudah menciptakan ruang untuk hal tersebut, ya, agar semesta bisa melihat gitu ya bahwa kamu udah pantas untuk menerima hal yang baru tersebut. Karena di sini dengan hadirnya kartu Air of Swords mungkin ada energi-energi negatif, energi-energi masa lalu yang masih membebani pundak kamu pada saat ini. Dan membuat kamu kayak terjebak ya dalam ilusi pikiran kamu sendiri. Ya. Jadi jika pada saat ini kamu merasa stuck ya, coba ambil tindakan untuk bisa segera keluar dari sana. Pastikan kamu mengetahui manfaat apa yang akan kamu dapatkan di saat kamu berani melangkah, di saat kamu berani untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak perlu lagi atau sesuatu yang sudah tidak pantas lagi menerima energi dari kamu. Oke. Kamu punya kekuatan di sini untuk melepaskan dan kamu punya kekuatan untuk bisa menciptakan juga. Karena di sini dengan hadirnya kartu Strength ya sebagai bottom of the deck menunjukkan bahwa ada suatu energi tak terbatas ya. Ada energi kreatif yang akan datang untuk kamu sehingga kamu akan mudah di sini untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang kamu inginkan selama ini, yang kamu cita-citakan, yang kamu harapkan. Jadi ada anugerah yang besar ya yang tentunya akan membuat kamu nyaman, membuat kamu
bangga gitu ya dengan diri kamu sendiri sudah bisa menciptakan segala sesuatunya untuk hidup kamu. Ya, yang akan membawa manfaat untuk hidup kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu, lingkungan, ya. Alam semesta. Jangan lupa untuk memaafkan ya dan juga mensyukuri apa yang ada pada saat ini. Semuanya akan terjadi sebagaimana mestinya, ya. Dan jika pada saat ini memang sedang dalam fase menunggu atau fase penantian, ya, bersabarlah dan semuanya akan bisa kamu lihat nantinya untuk hasil manifestasi kamu dan kebahagiaan kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.